Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar dari kelompok 3 MK Metodologi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama itu Ardelia Hertanti, yang kedua Ayum Sumaira, yang ketiga Nailatul Azmi, yang keempat itu Jazilatun Nikmah, yang kelima Teguh Siri Sakti, dan yang keenam adalah saya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penelitian ex post facto dan survei. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Pengertian penelitian ex post facto dan survei ex post facto. Definisi ex post facto adalah sesudah fakta, yaitu penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Penelitian ex post facto bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala, atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan sesudah terjadi. Sebagai contoh, pengaruh peredaran minuman keras terhadap tingkat kenakalan remaja. Selanjutnya survei, yaitu penelitian survei adalah suatu penelitian yang menggunakan prosedur yang sistematik dengan cara mencari pengaruh dari variabel satu dengan variabel lain yang sesuai dengan variabel yang dipilih dengan cara mengumpulkan informasi dari sampel melalui metode-metode yang terukur. Selanjutnya, tujuan penelitian ex post facto dan survei. Tujuan penelitian ex post facto disamakan dengan penelitian eksperimen karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari hubungan sebab akibat dari beberapa variabel. Menurut Subali, penelitian ex post facto merupakan penelitian dengan cara mencari penyebab atas akibat yang sekarang terjadi atau mencari akibat lanjut dari peristiwa yang telah terjadi. Tujuan penelitian survei ditunjukkan untuk yang pertama yaitu untuk mengumpulkan informasi tentang variabel bukan informasi tentang individu-individu. Oleh karena itu, metode ini lebih menekankan pada penentuan informasi tentang variabel pada informasi tentang individu. Yang kedua, survei digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang ada tanpa penyelidikan mengapa gejala-gejala tersebut ada. Yang ketiga yaitu memperoleh gambaran umum tentang karakteristik atau berbagai aspek populasi. Yang keempat, mengumpulkan data berkenaan dengan sikap, nilai, kepercayaan, pendapat, kebiasaan, perilaku, dan lain-lain. Yang kelima, menghasilkan deskripsi beberapa aspek dari populasi dan memerlukan informasi dari subjek yang dipelajari. Yang keenam, mencari informasi faktual secara mendetail yang sedang menggejala. Yang ketujuh atau yang terakhir, mengidentifikasi masalah-masalah. Jenis-jenis penelitian ex post facto dan survei. Penelitian ex post facto dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama causal research atau penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, causal comparative research atau disebut juga penelitian kausal komparatif adalah pendekatan dasar kausal komparatif melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya, kemudian dia berusaha mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Penelitian survei. Jenis penelitian survei mempunyai banyak variasi dalam pelaksanaannya. Dalam konteks pendidikan dan tingkah laku, penelitian survei minimal dapat dikelompokkan menjadi 5 macam bentuk, yaitu survei catatan, survei menggunakan angket yang menggunakan jasa pos, survei melalui telepon,
survei dengan wawancara kelompok dan wawancara individual. Yang pertama, survei catatan. Jenis survei ini disebut survey of record karena dalam kegiatan penelitian ini banyak menggunakan sumber-sumber yang berupa catatan atau informasi non-reaksi. Dalam penelitian non-reaksi ini, peneliti biasanya tidak banyak melibatkan jawaban langsung dari orang atau subjek yang diteliti. Yang kedua, survei dengan menggunakan angket. Jenis kedua adalah metode survei dengan menggunakan angket atau kuesioner. Survei dengan angket ini biasanya didistribusikan ke responden melalui jasa pos di negara-negara di mana masyarakatnya telah lebih maju tingkat pendidikannya. Penelitian ini termasuk aman, tetapi untuk di negara kita masih memerlukan pengamatan secara intensif. Yang ketiga, wawancara melalui telepon. Penelitian survei jenis lainnya adalah penelitian dengan menggunakan jasa telepon. Pada penelitian ini, penelitian dengan menggunakan buku petunjuk telepon menghubungi responden kemudian mengatakan kepada mereka maksud dan tujuannya memperoleh informasi yang diinginkan adalah jawaban dari mereka. Seiring dengan kemajuan teknologi, penelitian survei melalui telepon juga masih dan banyak digunakan baik dalam bidang pendidikan maupun pada penelitian sosial. Yang keempat, survei dengan menggunakan wawancara kelompok. Penelitian survei yang lainnya yang juga banyak digunakan oleh para peneliti adalah survei dengan menggunakan wawancara kelompok. Teknik ini mirip dengan wawancara per orang. Penelitian dalam menggali informasi terhadap grup memungkinkan terjadinya interaksi di antara anggota kelompok dengan peneliti, sehingga menghasilkan suatu gambaran yang lebih baik tentang keadaan subjek atau objek yang diteliti. Yang kelima, survei dengan melakukan wawancara individual. Penelitian survei jenis yang kelima ini merupakan survei dengan menggunakan cara konvensional, yaitu wawancara perorangan. Pada penelitian dengan wawancara individual ini lebih berhasil apabila peneliti merasa tertantang atau challenging untuk melakukan eksplorasi permasalahan dengan informasi yang terbatas. D. Karakteristik penelitian ex post facto dan survei. Karakteristik penelitian ex post facto. Yang pertama, data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi. Yang kedua, variabel terikat ditentukan terlebih dahulu, kemudian meruntut ke belakang untuk menemukan sebab, hubungan, dan maknanya. Yang ketiga, penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan penemuannya sebagai yang diamati. Yang keempat, penelitian korelasional, mencoba menemukan hubungan kausal fenomena yang diteliti. Yang kelima, penelitian eksperimental dan ex post facto, dasar logika yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai sama, yaitu menentukan validitas empiris. Yang keenam, penelitian ex post facto dilakukan jika dalam beberapa hal penelitian eksperimen tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut adalah yang pertama, jika tidak mungkin memilih, mengontrol, dan memanipulasi faktor-faktor yang diperlukan untuk meneliti hubungan sebab akibat secara langsung. Yang kedua, jika kontrol semua variabel tidak realistik dan artifikal, maksudnya kesulitan mencegah interaksi yang normal dengan variabel lain yang mempengaruhi. Yang C, jika kontrol secara laboratori untuk beberapa tujuan tidak praktis, baik dari segi biaya maupun etika. Kemudian ada karakteristik penelitian survei. Karakteristik penelitian survei dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu beberapa karakteristik penelitian yang bentuknya survei. Yang kedua, melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi. Yang ketiga, informasi yang dikumpulkan berasal langsung dari responden. Yang keempat, karena sampel harus representatif atau mewakili populasi, maka ukurannya sampelnya relatif banyak sebanding dengan populasi dibandingkan dengan metode lainnya. Yang terakhir yaitu penarikan data dilakukan dalam tatanan yang natural, apa adanya sesuai dengan kondisi sebenarnya. E. Kelebihan dan kelemahan penelitian ex post facto dan survei.
Kelebihan penelitian ex post facto. Yang pertama, sesuai untuk keadaan yang tidak dapat dilakukan dengan penelitian eksperimen. Yang kedua, informasi tentang sifat fenomena apa yang terjadi, dengan apa kejadiannya, di bawah kondisi apa fenomena terjadi, dan dalam sekuensi dan pola seperti apa fenomena terjadi. Yang ketiga yaitu kemajuan dalam teknik statistik membuat desain ex post facto lebih bertahan. Kemudian ada kelemahan penelitian ex post facto. Yang pertama yaitu kurang kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, sulit memastikan apakah faktor-faktor penyebab telah dimasukkan dan diidentifikasi. Yang ketiga, tidak ada faktor tunggal yang menjadi sebab suatu akibat, tetapi beberapa kombinasi dan interaksi faktor-faktor berjalan bersama di bawah kondisi tertentu yang menghasilkan akibat tertentu. Yang keempat, suatu fenomena mungkin bukan saja hasil dari sebab yang banyak, tetapi juga dari sebab dalam satu hal dan sebab yang lainnya. Yang kelima, jika hubungan antara dua variabel ditemukan, sulit menemukan mana yang sebab, mana yang akibat. Yang keenam, kenyataan yang menunjukkan bahwa dua atau lebih faktor berhubungan tidak mesti menyatukan hubungan sebab akibat, dan semua faktor bisa jadi berhubungan dengan suatu faktor tambahan yang tidak dikenal atau diamati. Yang ketujuh yaitu mengklasifikasi subjek ke dalam kelompok dikotomi, misalnya yang berprestasi dan tidak berprestasi, untuk tujuan komparasi penuh dengan masalah, karena kategori seperti ini adalah samar-samar atau dapat bervariasi dan sementara. Yang kedelapan yaitu penelitian komparatif dalam situasi yang alami tidak memberikan seleksi subjek yang terkontrol, yaitu sulit menempatkan kelompok subjek yang sama dalam segala hal kecuali pemaparan mereka terhadap satu variabel. Selanjutnya yaitu F. Langkah-langkah penelitian ex post facto dan survei. Nah, penelitian ex post facto yang pertama adalah perumusan masalah, yang kedua hipotesis, yang ketiga pengelompokan data, yang keempat pengelompokan data, yang kelima analisis data, yang keenam penafsiran hasil. Nah, penelitian survei secara umum, langkah-langkah survei dilakukan beberapa tahapan, yaitu menentukan masalah penelitian, membuat desain survei, mengembangkan instrumen survei, menentukan sampel, yang kelima melakukan free test, yang keenam mengumpulkan data, yang ketujuh memeriksa data, yang kedelapan mengkode data, yang kesembilan data entry, kesepuluh pengolahan dan analisis data, yang ke-11 interpretasi data, dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan serta rekomendasi. Contoh penelitian ex post facto dan survei. Contoh penelitian ex post facto. Contohnya yaitu peneliti ingin melihat pengaruh atau hubungan motivasi belajar terhadap atau dengan prestasi belajar berdasarkan jenis kelamin siswa. Variabel motivasi belajar siswa telah ada pada diri siswa itu sendiri, hanya tinggal mengukurnya. Artinya, telah terjadi sebelumnya tanpa diharuskan untuk manipulasi oleh peneliti. Jenis kelamin siswa telah jelas, tinggal memilih dan mengelompokkan menjadi dua kategori, yakni pria dan wanita. Contoh penelitian survei. Penelitian survei banyak digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan, termasuk kepentingan perumusan kebijaksanaan pendidikan. Contohnya berdasarkan penelitian yang dilakukan Nono Harsono Sunaria yang berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Penyetaraan Mahasiswa PGSD UPI Kampus Cibiru terhadap peningkatan kinerja guru sekolah dasar tahun 2003. Mengemukakan bahwa implementasi kebijakan program penyetaraan pendidikan D2 PGSD UPI secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja guru SD, yaitu sebesar 62,61%, sedangkan 37,39% ditentukan oleh variabel lain. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan penelitian ex post facto dan survei. Persamaan ex post facto dan survei yaitu penelitian ini sama-sama menemukan penyebab atau masalah pada variabel atau melacak kembali penyebab tersebut.
Perbedaannya, penelitian ex post facto dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menurut ke belakang melalui data-data untuk menentukan faktor-faktor yang mendahului atau yang diperlukan menjadi penyebab terjadinya peristiwa itu. Ada dua model penelitian ini, yaitu yang pertama kausal korelasional, yang kedua kausal komparatif. Sedangkan penelitian survei yaitu umumnya dilakukan untuk membuat suatu generalisasi dari suatu pengamatan terbatas menjadi kesimpulan yang berlaku umum bagi populasi. Dalam hal ini diperlukan sampel yang referensif. Survei dapat juga dilakukan terhadap populasi secara keseluruhan atau disebut juga sensus. Penelitian survei dapat digunakan untuk tujuan deskriptif, eksplanatori, dan eksplorasi. Karakteristik umum dari penelitian survei adalah sistematik, imparsial, representatif, dan kontemporer. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah membacakan materinya. Semoga apa yang sudah dibacakan dan jelaskan itu bisa dipahami dengan seksama. Terima kasih. Saya Khairul Anwar selaku moderator izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.